datang di channel Ikan Cupang Aneh. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share. Sepuluh model tema aquascape terbaik. Rata-rata para pemula sering kebingungan mencari model tema aquascape yang akan diterapkan. Padahal semua kebutuhan aquascape sudah lengkap, mulai dari hardscape sampai softscape. Dealnya desain aquascape itu ditentukan di awal sebelum membeli batu, kayu atau tanaman. Hal itu disebabkan karena kebutuhan komponen-komponen tersebut akan menyesuaikan tema yang ingin diterapkan. Misalnya Anda ingin menerapkan tema hutan, maka yang dibutuhkan adalah tanaman moss dan kayu dengan jumlah banyak. Namun apabila kalian ingin menerapkan tema tebing, maka dibutuhkan hardscape jenis batu-batuan. Lalu apa saja model aquascape yang sering digunakan aquascaper dunia? 1. Tema alami, nature style. Sebagaimana namanya, konsep ini menampilkan gaya yang sangat alami. Menurut sejarah pada tahun 1990, tema alami diperkenalkan oleh penemu aquascape, yaitu Takashi Amano. Beliau mengangkat tema ini dengan menitik beratkan layout, pemandangan yang tumbuh secara alami, dan beliau juga terinspirasi dari konsep berkebun ala Wabi-sabi di Jepang. Saat ini tema natur aquascape banyak diminati masyarakat, karena memang terlihat indah dan unik. Pertumbuhan tanamannya seperti sangat alami tanpa campur tangan manusia. Untuk membuatnya memerlukan bebatuan, kayu tanaman, namun ada juga yang hanya memakai kayu dan tanaman. Intinya harus bisa menghadirkan kesan alami. 2. Tema aquascape air terjun, waterfall. Yang kedua adalah tema waterfall, merupakan tema yang sudah umum dipakai oleh para penggemar aquascape. Tema tersebut mengangkat konsep alam yang mirip dengan air terjun untuk diaplikasikan ke dalam air akuarium. Walaupun sebenarnya waterfall tersebut bukanlah air yang mengalir, melainkan butiran-butiran pasir silika putih. 3. Tema hutan, jungle style, forest. Tema hutan termasuk kategori natur. Gaya ini sering juga disebut forest style atau jungle style. Walaupun keduanya memiliki makna yang sama, hutan. Namun bagi saya yang lebih tepat adalah jungle style, karena jungle bersifat lebih umum. Apa saja yang ada di dalamnya terdapat pohon yang rimba maka disebut jungle. Sedangkan forest bersifat spesifik, misalnya rainforest, tropical forest, dan lain sebagainya. Makanya agak rancu kalau digunakan untuk aquascape, sebab rainforest dan tropical forest sendiri memiliki vegetasi tumbuhan yang berbeda. Jadi intinya, apakah mungkin tanaman di dalam akuarium Anda bisa mewakili secara khusus tumbuhan-tumbuhan yang ada forest? Hehe, tapi terserah Anda, mau nyebut tema forest juga gak dosa. 4. Tema aquascape Iwagumi. Konsep Iwagumi lebih fokus pada penempatan hardscape berupa batu-batuan. Meski demikian, tema Iwagumi style ini terlihat sangat indah dan sederhana. Pokoknya sangat cocok diterapkan di dalam akuarium yang minimalis. Dalam sejarah tema Iwagumi berasal dari Jepang dan dipopulerkan oleh Masterio Takashi Amano. Ciri-ciri tema ini adalah penempatan batu yang unik disertai kombinasi tanaman karpet yang menyebar.
Jenis batu yang cocok untuk model Iwagumi adalah batu seiryu atau batu serpentin. 5. Tema aquascape Belanda, Dutch Style. Tema Belanda atau yang lebih dikenal Dutch Style ini merupakan model paling tua yang pernah dipopulerkan pada tahun 1930-an. Tema aquascape bergaya Belanda hampir jarang menggunakan kayu dan batu. Fokus utamanya adalah desain tanaman yang bervariatif dan memiliki warna yang kontras. Tanaman tersebut ditempatkan secara bergerombolan dan rapi supaya tercipta nuansa pemandangan yang indah di dalam aquascape. 6. Model aquascape Taiwan, Taiwanese Style. Tema Taiwanese terbilang cukup unik dan menarik, karena konsep ini menggambarkan keadaan lingkungan manusia yang ada di daratan. Jadi seolah-olah kita melihat replika alam nyata di sekitar kita. Misalnya di dalamnya terdapat replika jalan, jembatan, mobil, rumah-rumahan atau patung yang berukuran kecil. Untuk menciptakan tema tersebut membutuhkan beberapa aksesoris yang mendukung. Anda harus menyiapkan semacam aksesoris mainan untuk diletakkan di samping tumbuhan air atau di atas substrat. 7. Tema Biotope Aquascape. Tema Biotope mengusung konsep yang paling sederhana dan mudah, menurutku. Karena tidak ada aturan khusus dalam peletakan hardscape, cukup menata hardscape agar sama persis seperti kondisi bawah air aslinya, sungai. Tema ini harus meniru lingkungan alam dalam air termasuk flora dan faunanya. Kalau kondisi alam asli biasanya berisi lumpur, bebatuan kerikil dan ikan-ikan kecil seperti blackwater. 8. Tema Gunung Tebing, Mountain Style. Sebagaimana yang kami katakan di atas, yang murni konsep scape adalah natur, Iwagumi dan Dutch Style, adapun tema gunung masih tergolong natur. Dilihat dari gambar, gaya aliran ini mencontoh kondisi pegunungan, perbukitan, dan tebing. Anda juga bisa menambahkan waterfall di atas tebing agar lebih hidup. Konsep pegunungan menitik beratkan pada tata letak hardscape batu dan sedikit tanaman dan kayu sebagai lembahnya. 9. Tema aquascape sungai, river style. Siapa yang tidak tahu sungai? Sungai adalah pemandangan natur yang bisa Anda terapkan pada aquascape. Di atas sungai biasanya diberi semacam pepohonan sehingga benar-benar nampak alami. Yang harus diperhatikan dalam gaya ini adalah penempatan batu dan posisi sungai yang ideal. 10. German Style, gaya terbuka. German Style menjadi tema terakhir yang akan kami bahas. German Style menampilkan gaya terbuka, open style, supaya bisa menampilkan pemandangan yang ada di permukaan air dan di atas permukaan air. Membuat tema ini tidaklah rumit, akuarium Anda hanya perlu diisi air setengahnya saja. Hal ini membuat tanaman seperti Anubias dan Java Fen bisa terlihat di dalam air dan di permukaan air, karena bisa tumbuh tinggi. Akhirnya usai juga pembahasan tentang tema-tema untuk aquascape. Dari 10 gaya di atas masih bisa bertambah dan muncul tema-tema yang baru, namun semua tak lepas dari natur, Iwagumi dan Dutch. Kadang ada juga hobis yang membuat tema freestyle, bebas gaya, mereka bebas membuat tema dan saling mencampurkan tema Iwagumi dengan Dutch, atau tema Iwagumi dengan waterfall dan lain sebagainya. Semoga channel Ikan Cupang Aneh ini bermanfaat dan simak informasi lainnya. Terima kasih telah menonton channel Ikan Cupang Aneh.